Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah mewajibkan kita mencari nafkah. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji tentang efek positif dari berpuasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan nas Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa inti dari ibadah puasa ini adalah membentuk karakteristik kaum muslimin menjadi manusia yang lebih bertakwa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini terbukti memang membentuk karakteristik kaum muslimin. Selama kurang lebih 1 tahun kita bersosialisasi di masyarakat, sehingga kita lupa kadang-kadang bahwa kita ini seorang muslim. Sehingga kita tidak berakhlakul karimah, kita tidak mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai layaknya seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita dibuat 1 bulan untuk mengembalikan karakteristik umat Islam untuk kembali kepada fitrahnya, yakni kepada seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah mewajibkan kita mencari nafkah. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika kita semakin mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan muncul. Kita akan bersosialisasi dengan masyarakat, kita akan bergaul. Ketika kita menjadi pejabat, kita akan menjadi pejabat yang baik, yakni pejabat yang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita mengayomi orang-orang yang ada di bawah kita ketika kita menjadi seorang pejabat. Ketika kita menjadi pedagang umpamanya, maka kita tidak akan mengurang-urangi timbangan. Ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga dalam struktur rumah tangga, maka kita akan menjadi pemimpin rumah tangga yang baik terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, dan semua orang yang ada di dalam tanggungan kita. Semuanya itu dapat dibentuk melalui ibadah puasa Ramadan. Contoh misalnya, ketika kita berlapar-lapar di bulan Ramadan ini, maka kita akan mengingat bahwa sesungguhnya orang-orang, ketika Anda pemimpin, kita akan ingat bahwa ada orang-orang di bawah kita yang hidup dalam kesederhanaan, tidak memiliki gaji, tidak memiliki penghasilan yang cukup. Ketika kita seorang pedagang misalnya, maka kita mencoba memberikan harga yang terbaik buat para konsumen kita dengan akhlakul karimah sebagai seorang pedagang. Ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga misalnya, laki-laki menjadi seorang ayah, maka kita bertanggung jawab untuk menafkahi dan kita tidak pelit terhadap istri dan anak-anak kita, bahkan pembantu kita, orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita.
Kita akan berikan mereka asupan-asupan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak menjadi orang yang pelit dan mendolimi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Puasa inilah yang paling tepat. Ketika kita berpuasa dengan baik, maka insya Allah semuanya itu menjadi baik. Pemimpin menjadi baik, Anda sebagai tijarah, pedagang menjadi pedagang yang baik, Anda sebagai pengusaha menjadi pengusaha yang baik, Anda sebagai keluarga, kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang baik. Dari mana itu didapatkan? Dari tempaan kita melaksanakan ibadah puasa. Lalu apakah mungkin orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang yang baik? Bisa berubah dari tidak baik menjadi orang yang lebih baik? Sangat mungkin. Saya kasih ilustrasi misalnya begini. Kita semuanya kenal dengan atap rumah, itu ada yang disebut dengan genteng. Genteng di atap rumah itu awalnya adalah tanah liat. Tetapi dia untuk menjadi genteng, dia ditempa dulu. Kemudian dia dibakar dulu dalam pembakaran yang tinggi. Kemudian dia dicetak menjadi genteng, dibakar, lalu kemudian dijemur di atas terik matahari. Dari pengolahan inilah maka kemudian menjadi genteng. Ingat, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, genteng yang awalnya hanya seonggok tanah liat yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga dan mahal harganya, dan diposisikan di atap rumah yang paling tinggi. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebuah ilustrasi bahwa puasa yang berawal dari kata Ramadan yarmudu, Ramadan, ini artinya panas membakar. Dalam melaksanakan ibadah puasa kita, setiap tahun Ramadan itu datang, maka diri kita ini dibakar, ditempa untuk menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasil daripada tempaan itu, kita akan menjadi genteng yang dihormati. Kita akan bisa mengayomi orang yang ada di bawah kita sebagaimana layaknya genteng yang ada di atap rumah. Kita akan bisa melindungi mereka dari terik matahari. Kita bisa melindungi mereka dari derasnya air hujan yang menerpa ketika hujan turun. Dan mereka bisa nyaman berteduh di bawah kita. Itulah perumpamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahwa dengan puasa ini akan membentuk karakter muslim menjadi muslim yang lebih baik, berakhlakul karimah, sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali memperbaiki akhlak, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan ibadah secara lebih baik. Dan kita berakhlak kepada manusia dengan cara kita bersosialisasi, menghargai orang lain. Dan jangan pernah Anda minta dihargai ketika Anda tidak bisa menghargai orang lain. Ketika kita bisa menghargai orang lain, maka penghargaan itu pasti akan datang buat kita. Karena kita menjadi hamba-hamba Allah selepas Ramadan ini, yakni hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini, dan channel ini senantiasa akan bermanfaat ketika Anda terus menonton dari video-video yang disajikan melalui channel ini. Walhasil Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Anda akan lebih memiliki wawasan tentang agama. Anda bisa akan lebih taat beribadah. Anda bisa akan lebih istiqomah dalam hal ini. Dan nanti insya Allah Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menghidupi channel ini. Oleh karena itu jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Dan silakan Anda komentar di kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan ke channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.